Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Za Official. Dan di video kali ini kita mau update informasi tentang Interlink lagi. Buat teman-teman yang belum daftar Interlink dan ingin daftar Interlink, Bang Za udah bikin tutorialnya di video yang ada di channel Bang Za, channel satunya ya. Nah, kalau misalnya udah daftar dan udah mining, harapannya sih agar lebih agak rajin aja. Soalnya mulai akan ada pembakaran di dalam token ITLG. Dengan begitu tentu saja token ITLG ini akan semakin sulit untuk didapatkan. Sebelum itu jangan lupa buat bantu tekan tombol like dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Semoga informasi yang bisa Bang Za sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Pada gambar ini kita sama-sama melihat bahwasanya Interlink ini penggunanya udah di atas 2 juta orang dan 80% itu daily active user. Artinya dalam satu hari itu sekitar 80% itu user aktif. Sedangkan pengguna gameplaynya yang ada di aplikasi Interlink itu sekitar 40 juta orang dalam 3 bulan terakhir. Nah, untuk pengguna Interlink atau penambang Interlink yang ada di dunia, itu ranking 1 adalah Indonesia dengan total 23,2% orang. Dari total jumlah saat ini di angka 2 juta lebih orang yang menambang Interlink, kemudian ada China, Vietnam, dan beberapa negara lainnya. Jadi posisi Indonesia itu ada di penambang Interlink nomor 1 dalam banyaknya gitu. Kemudian seperti yang kita ketahui, Interlink ini disupport atau bisa juga dikatakan di backup atau mungkin bekerja sama ya dengan beberapa perusahaan besar seperti Google Startup dan AWS Startup. Nah, katanya akan ada satu lagi yang bakal join untuk bekerja sama dengan Interlink Labs, dan itu yang masih jadi tanda tanya kita semua. Nah, menurut informasi dari dalam, project yang satu ini yang bakal join juga ke Interlink Labs ini juga merupakan ya setara dengan AWS Startup atau Google Startup. Masih jadi misteri dan masih jadi tanda tanya apakah itu sebuah platform saham atau mungkin sebuah platform media sosial, perusahaan, kita belum mengetahui hal itu. Atau mungkin salah satu exchange. Nah, itu masih praduga kita. Tetapi nggak usah khawatir, katanya kesepakatan ini tuh udah tercapai. Tinggal kita menunggu pengumuman korporasi besar berikutnya. Katanya akan segera hadir. Dan hal terpenting yang ingin Bang Za sampaikan di video kali ini mengenai pembakaran. Iya, sistem pembakaran akan segera dimulai. Jadi jangan sampai token yang kita udah kita kumpulin ternyata kebakar. Semakin berkurang. Kalau memang makin lama makin gak aktif, koin kita bisa jadi nol, bisa hilang. Nah, sedangkan untuk dampak terhadap sistem referral itu hasil yang didapatkan sebagai percepatan penambangan atau HHP-nya itu akan dikurangi teman-teman ya, akan dibakar. Sebagaimana dijelaskan oleh Kavi bahwa awal minggu depan versi 3.2 akan diluncurkan. Jadi akan diluncurkan lagi untuk aplikasi dengan versi selanjutnya, di mana di situ nanti akan ada langsung mekanisme pembakaran karena mereka pengen token ini memang benar-benar dipegang oleh oleh sistem yang bersih, ya, manusia asli. Kalau misalnya ada bot ataupun tindakan-tindakan curang lainnya, itu udah pasti dibasmi teman-teman ya. Nah, di dalam aplikasi versi 3.2 yang akan datang juga akan ada rilis game Qihong. Itu akan langsung terintegrasi ke dalam aplikasi mini yang ada di aplikasi Interlink kita. Juga nanti akan ditambahkan semacam pengingat untuk mendorong orang lain menambang gitu. Misalnya Bang Za punya referral 10, terus mereka nggak nambang 3. Nah, saya bisa ngasih peringatan ke mereka buat nambang. Semacam notifikasi lah gitu. Buat teman-teman yang mungkin dulunya pernah nambang P-Network, ya persis seperti itu. Di versi 3.2 nanti juga ada banyak sekali perbaikan, terutama soal bug dan kesalahan-kesalahan sistem. Nah, ini sebenarnya sangat penting, karena kalau misalnya masih banyak bug, apalagi misalnya kalau dalam perhitungan HHP, tentu itu bakal merugikan para penambang. Tetapi katanya udah selesai buat diupdate dan tinggal dirilis di versi 3.2. Nah, artinya dengan adanya sistem pembakaran ini, token ITLG ini akan lebih sulit untuk didapatkan. Ini masih sistem pembakaran loh, bukan lanjutan pasting berikutnya. Artinya kalau misalnya sistem pembakaran ini udah berjalan, kemudian sistem pastingnya juga udah berjalan,
token ITLG ini bakal susah buat didapatkan. Jadi sekedar saran dan mengingatkan, ya kalau bisa token yang udah kalian pegang itu ya jangan sampai kebakar gitu. Kalau misalnya kalian punya referral ya diingatkan dengan notifikasi yang akan diupdate di versi 3.2 nanti. Pastinya untuk sistem ke depan itu bakal lebih ketat teman-teman ya. Dan hal yang paling menarik adalah mengenai ITLX. Ini nih yang kita tunggu-tunggu rilisnya. ITLX ini yang nantinya akan menjadi DEX ini merupakan produk asli dari Interlink Labs. Ini nih yang kita tunggu-tunggu kapan rilis dan kita penasaran nih fitur apa aja yang bakal ada di ITLX ini. Ya pastinya buat bridge, swap udah pasti bisa ya. Nah sekarang katanya mereka bakal ngerilis ini setelah semua itu tadi. Ya setelah adanya sistem pembakaran, kemudian adanya sistem update dari aplikasi, dan katanya udah nggak bakal lama lagi ini bakal dipublikasikan. ITLX ini bisa diakses oleh semua orang. Kayaknya sih menurut prediksi Bang Zap paling juga 2 atau 3 bulan lagi. Nah kalau ITLX ini udah rilis, DEX-nya udah rilis, gua pikir nggak bakal jauh dari situ bakal rilis juga yang namanya wallet. Tetapi ini tuh masih apa ya? Masih abu-abu. Soalnya terkait wallet itu kalau kita lihat di WP, dia bakal apa ya? Berdiri sendiri gitulah dengan aplikasi sendiri bersama dengan beberapa fitur unggulannya. Tetapi kalau misalnya dipikir-pikir nggak mungkin juga deh dia bakal digabung sama ITLX. Dia pasti akan terpisah. Jadi nanti akan ada beberapa aplikasi atau website yang bisa diakses seperti ITLX, kemudian Interlink Wallet, dan juga Interlink aplikasi tempat kita menambang untuk melakukan permainan game atau juga melakukan komunikasi seperti live streaming, chatting. Terutama salah satu keunggulannya adalah sistem DAO, di mana sistem DAO ini merupakan sistem yang paling transparan. Setiap akan ada pengambilan keputusan, setiap akan ada aturan itu melalui persetujuan dari komunitas, bukan langsung pukul sebelah gitu. Jadi kembali ke tentang sistem pembakaran tadi, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita nggak aktif 2 hari itu akan terbakar sekian token. Semakin lama kita nggak aktif, nggak ngeklaim, itu akan semakin banyak token kita yang akan berkurang karena terbakar. Dan otomatis semakin lama jika memang nggak pernah aktif lagi, token kita bakal jadi 0. Jadi kita simpulkan bahwa token ITLG nanti akan dipegang oleh orang-orang yang tepat, yang benar-benar membersamai project Interlink ini hingga sampai selesai. Nggak bisa kita misalnya nambang dulu, tumpuk dulu, timbun dulu, dan off nanti aja. Kalau udah dekat-dekat listing pasti kita buka lagi. Nggak bisa gitu. Pasti token kalian udah habis kebakar. Mengenai ITLX tadi, dia akan berpisah dari aplikasi Interlink penambangan. Jadi dia akan berdiri sendiri gitu, tetapi nanti dia akan bisa terintegrasi. Pada akhirnya akan terintegrasi dengan aplikasi. Karena untuk sebuah DEX itu nggak mungkin bisa digabung dengan aplikasi seperti penambangan kita. Soalnya di kemudian hari yang bakal mengakses ITLX ini nggak cuma para penambang Interlink. Karena ini adalah sebuah platform DEX. Nah, ini adalah sebuah informasi yang penting kita ketahui dari cryptorank.io. Jadi menurut website cryptorank.io itu benar ya, Interlink Labs atau Interlink Laboratorium itu didanai dan didukung oleh Google Startup. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan semoga proyek ini akan terus berjalan dan terus berkembang pesat dan pada akhirnya menjadi rezeki kita bersama. Terima kasih telah menonton. Saya Bang Za, sampai jumpa pada video selanjutnya.